Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riki Hardiani, kelas MN20D dengan NIM 20.2818. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori portofolio dan analisis investasi pada sesi ke-14, yaitu mengenai konsep dasar pasar modal syariah. Apa sih yang dimaksud dengan konsep dasar pasar modal syariah? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara singkat, rinci, dan terperinci. Semoga Anda semua yang melihatnya dan yang mendengarkannya dan juga saya sendiri paham dengan apa yang telah saya sampaikan. Baiklah, ini penjelasannya. Definisi pasar modal. Apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Itu secara umum ya, tidak ada perbedaan. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, khusus pasar modal syariah ini, produk dan mekanismenya itu tidak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yakni harus benar-benar halal ya, tidak bertentangan seperti itu. Nah, prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumber pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dari kedua sumber tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia terkaitan perniagaan. Berdasarkan itulah, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Jadi terdapat dua kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep ilmiah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia yaitu yang pertama, dasar hukumnya sebagai bagian dari sistem modal Indonesia. Kegiatan di pasar modal menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaan atau peraturan BPFAM, LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Peraturan nomor 2 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua itu peraturan nomor tentang 13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga yaitu peraturan nomor sekian 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan syariah. Nanti akan saya jelaskan juga sejarah pasar modal syariah. Mungkin akan saya jelaskan sekarang singkatnya. Pasar modal syariah dimulai dengan diterbitkan reksadana syariah pada PT Dana Reksadana Invest Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memadu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadiah indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat jadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk juga, karakteristik sukuk. Apa sih dengan sukuk? Sukuk adalah istilah baru yang dikenal sebagai penggantian dari istilah obligasi syariah. Jadi sukuk itu istilah dari obligasi syariah. Karakteristik sukuk itu ya tentunya
bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Jenis sukuk itu juga beragam, ya ada banyak. Reksadana syariah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reksadana syariah? Reksadana syariah atau BAPEBAM didefinisikan sebagai reksadana sebagai dimaksud dengan UPM dan peraturan pelaksana yang pengelolaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Seperti itu. Reksadana pun mengandung berbagai peluang resiko, antara lain risiko berkurangnya nilai unit penyertaan dan resiko likuiditas, lalu resiko konvertasi, dan resiko politik dan ekonomi. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.